Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mari berperilaku terpuji. Baik, kita masuk terlebih dahulu untuk menu-menunya. Baik anak-anak siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, sebelum kita awali pembelajaran kita kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama, doa sebelum belajar. Kita klik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, perhatikan anak-anak, untuk menu pembelajaran di sini ya, di media pembelajaran ini yang pertama ada kompetensi dasar. Ada tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, referensi, dan penyusun. Baik, kita buka untuk dari kompetensi dasar. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan kita kuasai yang pertama adalah memahami sikap rendah hati. Kemudian memahami perilaku hemat. Kemudian memahami manfaat gemar membaca, memahami makna sikap pantang menyerah. Kemudian tujuan pembelajaran diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami makna sikap rendah hati. Kedua, peserta didik mampu memahami makna perilaku hemat. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan manfaat gemar membaca. Keempat, peserta didik dapat memahami makna sikap pantang menyerah. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Yang pertama adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadhu. Rendah hati artinya mempunyai tabiat yang baik, pemurah, tidak sombong, dan tidak merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati akan senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Perilaku rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti pesimis atau minder. Lawan kata rendah hati adalah tinggi hati atau takabur atau sombong. Maka kita harus menghindarinya ya. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang berperilaku sombong dalam surah Al-Isra ayat 37. Ya, kita baca nanti kita dengarkan. Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi ini larangan kita untuk berbuat sombong karena kita itu lemah
ya. Kita itu sangat lemah sekali. Lanjut. Cara menerapkan sikap rendah hati adalah yang pertama, bersikap sopan dan ramah. Kedua, menghargai orang lain. Ketiga, tidak riak, ya, atau tidak memamerkan kelebihannya. Keempat, suka menolong orang lain. Kita harus senang membantu orang lain. Kelima, berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kelima, bersikap tenang dan sederhana. Ketujuh, tidak marah saat mendapat kritikan. Ketika kita diberi nasihat, kita menerima dengan lapang dada. Itu cara menerapkan sikap rendah hati. Lanjut. Apa manfaat sikap rendah hati? Ya, manfaat sikap rendah hati: 1. Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Disayang orang lain. 3. Memiliki banyak teman. 4. Mudah mewujudkan cita-cita. Ya, yang kelima, menjadi anak yang rajin. Keenam, bisa terhindar dari perilaku sombong. Ketujuh, menyadari setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka ini akan menjadikan kita bisa menjadi orang yang rendah hati atau tidak sombong. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, itu untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan tentang perilaku hemat. Perilaku hemat. Hemat secara bahasa berarti berhati-hati, tidak boros, dan cermat. Hemat secara istilah berarti perilaku berhati-hati dalam membelanjakan harta. Hemat bukan berarti pelit atau bakhil atau kikir. Orang yang kikir enggan mengeluarkan harta untuk membantu orang lain. Sedangkan orang yang hemat tetap senang membantu orang lain. Jadi beda ya antara hemat dan pelit. Kalau pelit itu tidak mau membantu orang lain, tetapi kalau hemat itu tetap senang membantu orang lain. Lawan hemat adalah boros. Nah, ini lawan hemat adalah boros. Orang yang boros suka menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Orang yang boros akan menjadi temannya setan. Maka kita harus menghindari sikap boros. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27. Ya, ini larangan untuk boros. Kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya, artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka kita harus menghindari sikap boros. Berarti kita harus hemat. Baik anak-anak, kemudian apa contoh perilaku hemat? Ya, contoh perilaku hemat adalah sebagai berikut. 1. Misalnya berbelanja secukupnya dan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ya. Yang kedua, menunda membeli barang yang tidak penting. Jadi barang yang tidak penting tidak usah dibeli. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menunda-nunda tugas. Berarti menghemat waktu. Apalagi ini masa kita belajar, ya, ada tugas dari Bapak Ibu guru harus dikerjakan segera mungkin. Yang keempat, membagi waktu dengan bijak antara ibadah, ya, belajar, bermain, dan membantu orang tua. Ini termasuk hemat waktu. Menggunakan air dan listrik secukupnya, ya, tidak boros. Kemudian menggunakan alat tulis untuk hal-hal yang berguna. Itu contoh perilaku hemat. Kemudian apa keuntungan hidup hemat? Ya, keuntungan hidup hemat sebagai berikut. 1. Mempunyai cadangan harta yang dapat digunakan saat benar-benar membutuhkan. Kemudian kedua, mampu mengatur kebutuhan hidup. Yang ketiga, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Karena kita memiliki sebagian yang kita hemat, maka ketika ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa membantu. Itu anak-anak masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan untuk perilaku hemat sudah. Kita lanjutkan tentang gemar membaca.
Baik anak-anak, gemar membaca. Jadi kita diharapkan nanti setelah mempelajari ini kita semakin gemar membaca. Buku adalah jendela ilmu. Maka kita kalau ingin mengetahui berbagai hal harus senang membaca buku. Semakin banyak membaca akan semakin banyak ilmu pengetahuan yang didapat. Orang yang banyak ilmu akan pandai dalam berbagai bidang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW tentang perintah membaca. Nah, wahyu pertama saja perintah membaca yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1. Bagaimana bunyi surah Al-Alaq ayat 1? Kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini wahyu pertama, yaitu tentang perintah membaca. Ya, Rasulullah juga bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini hadis riwayat Baihaqi. Lanjut. Apa manfaat gemar membaca? Manfaat gemar membaca sebagai berikut. Pertama, bisa melatih kemampuan otak kita. Yang kedua, meningkatkan imajinasi, ya. Kemudian yang ketiga, menambahkan pengetahuan. Jelas pengetahuan kita semakin bertambah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan menjadikan pandai. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Ya, kalau pengen bisa menulis banyak, ya, kita harus rajin membaca. Baik anak-anak, itu banyak sekali manfaat gemar membaca, ya. Belum ini 5 ini baru sebagian saja, masih banyak sekali manfaat dari gemar membaca yang lainnya. Itu tentang membaca, maka kita harus semangat untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Kita lanjutkan. Sikap pantang menyerah. Ya, sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah. Pantang menyerah disebut juga ulet. Pantang menyerah merupakan larangan untuk pasrah dan mengalah. Dengan kata lain, pantang menyerah merupakan perilaku sungguh-sungguh untuk mencapai keinginan meskipun mengalami hambatan. Jadi pantang menyerah itu sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita, ya. Tidak mudah menyerah. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yaitu jadi pentingnya kita untuk tidak putus asa. Anak-anak siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, kita lanjutkan. Anak yang memiliki sikap pantang menyerah akan memiliki sikap sebagai berikut. Ya, ini manfaatnya, ya. Yang pertama, bersemangat mengerjakan tugas. Yang kedua, bekerja dengan hati yang riang, senang, ikhlas, ya. Tidak pernah mengeluh. Dan yang keempat, suka mencoba hal-hal yang baru yang bermanfaat. Manfaat sikap pantang menyerah. Yang pertama, memberikan semangat dalam berusaha, akan semakin semangat. Tidak mudah putus asa. Ini pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, menghindarkan diri dari kegagalan dan penyesalan. Kelima, meningkatkan perilaku disiplin dan mudah meraih cita-cita. Inilah anak-anak manfaat pantang menyerah. Bisa memberikan semangat, tidak mudah putus asa, pekerjaan cepat selesai, menghindarkan diri dari kegagalan, meningkatkan perilaku disiplin dan mudah meraih cita-cita. Itu anak-anak materi tentang sikap rendah hati, perilaku hemat, gemar membaca, dan sikap pantang menyerah. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal. Materi sudah, kita coba latihan soal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Perintah untuk bersikap rendah hati terdapat dalam surah Al-Isra ayat berapa tadi?
Kita coba. Ya benar, 37. Kalau 38 benar apa salah? Oh salah, yang benar 37. Ya. Lanjut. Lawan kata rendah hati adalah takabur, tamak, boros, apa israf? Kita coba. Iya, takabur. Jadi rendah hati itu lawannya takabur. Takabur artinya sombong. Sikap rendah hati dapat menghindari kemiskinan, persaudaraan, kerukunan, atau permusuhan. Kita coba. Ya, betul. Menghindari sikap permusuhan. Larangan berbuat boros terdapat pada surah Al-Isra ayat ini, larangan boros. Ya, ayat 27. Surah 65. Orang yang boros akan menjadi saudaranya malaikat, manusia, setan, apa jin tadi? Iya, saudaranya setan. Maka kita harus menghindari sikap boros. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW berisi perintah untuk berzikir, membaca, sholat, apa puasa? Tadi Iqra, membaca. Perintah membaca merupakan isi dari surah Al-Alaq, apa Al-Falaq? Al-Alaq ayat 1. Kalau Al-Falaq salah ya. Berikut ini manfaat gemar membaca kecuali ada kecuali banyak ilmu, memiliki ide, bertambah wawasan, apa? Kurang pengetahuan, kecuali ya kurang pengetahuan. Berikut ini perilaku yang tidak mencerminkan sikap pantang menyerah, selalu semangat, pesimis, selalu optimis, tekun dan ulet. Ya, tidak berarti pesimis ya. Ya, pesimis itu putus asa. Terakhir, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada titik-titik. Ini kelanjutan arti dari surah Al-Isra ayat 6 adalah kesusahan, kebenaran, kemudahan, keberuntungan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka kita dilarang untuk pantang menyerah. Demikian. Ini kalau kembali ke soal mau diulang lagi bisa. Nah, salah satu lagi ya. Ini kembali ke menu. Latihan soal sudah. Coba kita lihat referensinya. Referensi yang kita baca dari buku Pendidikan Agama Islam dan Dipekerti. Ada buku Senang Belajar Agama Islam, Al-Quran dan Terjemah, buku modul Al-Hikmah PAI semester 2 ya. Kembali ke menu. Ini sudah. Media pembelajaran ini disusun oleh Pak Rohiman, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 1 Talesan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.